Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5421. Sherwin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan emosi, "Oh, saudaraku, tahukah kamu, aku menantikan hari ini sejak kamu menjadi gubernur 20 tahun lalu. Kamu bisa mendapatkan ramuan yang dianugerahkan oleh Tuan Ying secara teratur. Kalau kamu berjanji setia kepada Tuan Ying, kamu mungkin bisa menguasai Reiki seumur hidup. Siapa yang tidak terpengaruh oleh godaan sebesar ini? Terlebih lagi, saya calon gubernur pengganti Anda. Menjadi gubernur ada dalam jangkauan saya. Selama kamu dihapuskan, saya akan menjadi penanggung jawab." Swinton dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak pernah mengira adik laki-laki yang dia bawa bersamanya sejak masih kecil dan dia diasuh dan didukung dengan sepenuh hati, akan dipelihara pada saat kritis. Pada saat ini, dia ingin melawan dan melarikan diri. Namun seluruh tubuhnya berada dibius sepenuhnya. Dia merosot di kursi, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat lengannya. Jangankan kabur, dia bahkan tidak bisa membuka pintu mobil. Dia menjadi seperti orang idiot. Dengan air mata berlinang, dia berkata kepada Sherwin, "Sherwin, jika aku mati, Tuan Ying akan melatih orang lain sebagai penggantimu di sisinya. Mungkin suatu hari nanti, akhirmu akan sama denganku. Aku akan menjadi pelajaranmu." "Tidak," Sherwin menenangkan, dan berkata dengan tenang, "aku berbeda darimu. Aku tidak akan pernah bertahan hidup Tuan Ying." Sherwin berkata lagi, "Jika saya melakukannya dengan baik, Tuan Ying akan menghadiahkan saya, dan saya akan menerimanya. Jika saya tidak melakukannya dengan baik, dan Tuan Ying menghukum saya akan menerima hukumannya. Saya tidak pernah berbohong kepada Tuan Ying untuk menghindari hukumannya." Sherwin memandang Swinton, dan berkata dengan sedikit sarkasme di ekspresinya, "Kakak, kesalahanmu adalah kamu tidak memiliki pengetahuanku. Kamu lama menjadi gubernur, berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki semua tangan dan mata. Dan trik kecilmu benar-benar dapat disembunyikan dari Tuan Ying. Tapi kenyataannya, Tuan Ying itu tahu semua yang kamu lakukan. Walaupun aku tidak memberitahu, mungkin ada pengganti nomor 2 dan nomor 3 yang akan memberitahu. Meski aku tidak membunuhmu, mereka tetap akan membunuhmu dan aku bersama-sama." Swinton tercengang, lalu tersenyum sedih, mengangguk dan berkata, "Baiklah, kamu lebih pintar, lebih tegas, dan lebih kejam dariku. Saya bertanya pada diri saya sendiri, kalau aku mengetahui kamu hidup Tuan Ying, aku pasti akan melindungi kamu. Saya yakin akan mati di tanganmu. Saya tidak berharap kamu akan membiarkan saya pergi. Saya hanya meminta kamu untuk menggantikan saya, untuk menjaga adik ipar dan keponakanmu." Sherwin tersenyum. "Bangga, kenapa kamu tidak menanyakan sesuatu yang lain dariku?" Swinton memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan berkata, "Sherwin, apa maksudmu? Apakah kamu juga tidak membiarkan istri dan anak-anakku pergi?" Sherwin mengangkat bahu tak berdaya, dan berkata, "Saudara, bahkan jika aku ingin menyelamatkan istri dan anakmu, Tuan Ying tidak akan setuju. Kamu tahu, lakukan semuanya tanpa meninggalkan masalah di masa depan. Aku akan membunuhmu hari ini dan menggantikanmu. Tidak peduli bagaimana saya mengarang cerita mengenai istri dan anak-anakmu. Setelah saya kembali, selama mereka tidak melihat kamu kembali hidup-hidup, mereka akan menebak bahwa saya membunuh kamu. Kamu harus membenciku dan Tuan Ying sampai ke tulang. Orang seperti itu akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi bagi dinasti Qing." Berbicara tentang ini, Sherwin berhenti sejenak, menatap Swinton, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara, maksud Tuan Ying, potong rumput, untuk menghilangkan akarnya." Swinton benar-benar runtuh. Dia tidak pernah menyangka bahwa satu pikiran dalam ingatannya akan mendorong dirinya, istri dan anak-anaknya ke dalam jurang kehancuran abadi. Dia langsung menangis, dan memohon, "Sherwin, saya mohon Anda untuk meninggalkan saya garis keturunan, bahkan jika saya memiliki seorang putra.
Sherwin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, "Saudaraku, aku meninggalkanmu garis keturunan. Setelah itu, siapa yang harus aku minta untuk meninggalkanku garis keturunan?" Swinton hancur, menangis dengan getir. "Saya ingin berbicara dengan Tuan Ying. Dia juga memiliki darah keluarga Wu yang mengalir di tubuhnya. Kita semua dari klan yang sama." Bab 5422. Swinton menatap adik laki-lakinya tanpa berkedip dengan mata merah, dan memohon dengan nada yang sangat rendah hati. "Sherwin, saudaraku yang baik, aku mohon lihatlah bahwa aku menjagamu selama sebagian hidupku. Kuburkan aku bersama istri dan anak-anakku. Aku tidak pernah memohon padamu seumur hidup. Ini permintaan terakhirku sebelum mati." Sherwin menenangkan dan berkata dengan tenang, "Saudara, jika kamu dan aku berada di Napoli, aku bisa mengubur kalian bersama. Tapi sekarang kami berada di tempat yang gratis. Saya tidak bisa membawa tubuhmu ke dalam pesawat. Bandara di sisi kedua tidak akan mengizinkan orang mati masuk atau keluar negara." Swinton berseru oleh isak tangis dan berkata, "Sherwin, kalau begitu bakak aku setelah aku mati. Bawa abu buku dan kubur bersama mereka." "Mustahil." Sherwin menolak tanpa ekspresi. "Dalam situasi ini, di mana saya membakar kamu? Mungkin polisi gratis datang menemukan tubuhmu sebelum dibakar." Swinton bertanya, "Kalau begitu kamu tidak bisa membiarkanku sendirian di hutan belantara gratis?" "Bagaimana mungkin?" Sherwin berkata, "Kalau mayatmu berada di belantara, polisi bebas pasti akan mulai dengan mayatmu dan menyelidiki petunjuk yang relevan. Mereka saja bisa diketahui menelusuri penerbangan asal kita, dan akan kamu berasal dari Napoli. Itu akan membawa banyak masalah yang tidak perlu. Jadi cara terbaik adalah kamu tidur selamanya di tanah di sini." Swinton berkata, "Kalau kamu menguburkanku, tidakkah orang lain akan menemukan mayatku?" Sherwin berkata sambil tersenyum, "Air yang kamu minum adalah racun yang disiapkan khusus oleh Tuan Ying untuk pengkhianat. Meminumnya akan membuat kamu kehilangan semua mobilitas, juga secara bertahap merusak organ dalam." Setelah itu, Sherwin melihat ke waktu, dan berkata lagi, "Diperkirakan dalam beberapa menit, kamu akan mati karena kerusakan organ dalam. Setelah kamu mati, aku akan menggali lubang dan menguburmu. Setelah 1 jam, seluruh perutmu akan berubah menjadi genangan darah. Setelah beberapa jam, mayatmu akan benar-benar membusuk dari dalam keluar, hanya menyisakan tulang. Suatu hari nanti, tulang pun akan membusuk. Ketika saatnya tiba, kamu akan sepenuhnya menyatu dengan tanah yang nyaman." Oke. Swinton tersenyum tragis, dan berkata dengan lemah, "Kamu benar-benar saudaraku yang baik. Jika demikian, aku akan menunggumu di sana dan aku akan membalas dendam padamu saat kita bertemu di musim semi." Pada saat ini, Swinton, meskipun dia sangat kesal di dalam hatinya, jauh di lubuk hatinya, dia telah sepenuhnya pasrah pada nasibnya. Dia paham bahwa inilah yang sering dikatakan orang, sebuah kesalahan akan menimbulkan kebencian abadi. Xiang Yu membuat kesalahan dalam satu pemikiran saat itu. Pada akhirnya keberhasilannya gagal dan dia kehilangan seluruh dunia. Kaisar Jianwen juga kehilangan seluruh negara dan masyarakat dalam satu pemikiran. Dan dia sendiri, karena kesalahan ini, kehilangan nyawa seluruh keluarga. Sherwin sedikit tersenyum saat ini, dan berkata dengan santai, "Saudara, ketika kamu sampai di sana, bertemu orang tuamu, dan leluhur keluarga Wu. Kamu menipu Tuan Ying, mereka punya ilmu. Dan saya khawatir mereka akan membersihkan rumah dengan tangan mereka sendiri." Bab 5423. Ekspresi Swinton sangat mengerikan. Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan Sherwin memang benar. Setiap anggota keluarga Wu selama ratusan tahun setia kepada perkumpulan penghancuran Qing. Mereka sangat setia. Dia takut tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Swinton benar-benar putus asa. Dia tersenyum kecut dan merasakan sakit yang tajam di hatinya, seolah ditusuk oleh beberapa pisau tajam. Seluruh tubuhnya menjadi sangat lemah. Segera setelah itu, Swinton kehilangan kesadaran dalam sekejap. Pada saat ini, organ dalamnya telah terkorosi parah.
Dia secara bertahap kehilangan napas. Sherwin memandangi tubuh saudaranya tanpa ekspresi, lalu menoleh ke tiga orang yang duduk di barisan belakang dan berkata, "Gali lubang denganku dan kubur dia." Di tepi hutan lebat, menggunakan energi sejati untuk melindungi tubuh, sebuah lubang besar sedalam lebih dari 1 meter digali dengan tangan kosong. Kemudian beberapa orang melemparkan tubuh Swinton ke dalamnya, dan menguburnya. Setelah semua ini tadi malam, Sherwin menepuk-nepuk tanah di tangannya, dan berkata kepada mereka bertiga, setelah kembali ke rumah, tidak ada yang diizinkan mengatakan sepatah kata pun ke dunia luar. Kalau tidak, akhirnya akan sama dengan Swinton. Apa kalian mengerti? Wajah beberapa orang membeku, dan mereka segera berkata dengan hormat, "Dimengerti, yakinlah." Sherwin mengangguk puas. "Oke, sekarang kita kembali." Saat ini, Senior Chardon masih mencari petunjuk tentang Vera di East Cliff. Dia belum siap untuk segera berangkat ke Aurus Hill. Sedangkan Senior Zoro masih menyelidiki dan mendayung di New York. Dia belum membuat kemajuan apapun. Saat ini, ketiga senior menerima pemberitahuan pertemuan dari Tuan Ying pada waktu bersamaan. Maka, ketiganya langsung masuk ke aplikasi meeting, menunggu kemunculan sang pemimpin. Sebelum pemimpin muncul, mereka bertiga tidak melihat Senior Jotun Bobby masuk. Senior Zoro bercanda, kalau Senior Jotun tidak cepat terhubung, setelah pemimpin masuk, dia mungkin akan dihukum. Tuan Chardon berkata dengan santai, Senior Jotun mungkin sedang menyelidiki petunjuk yang relevan. Jika ada sesuatu yang penting, Tuan Ying akan mempertimbangkan jika dia terlambat. Semenit kemudian, Tuan Ying terhubung. Melihat pengingat itu, tiga lainnya langsung berkata dengan hormat, bawahan menyambut pemimpin. Suara Tuan Ying terdengar. Semuanya, koneksi mendesak. Aku ingin menyinkronkan pesan dengan kalian. Ketiganya dengan hormat berkata, kami mendengarkan. Tuan Ying berkata dengan dingin. Kurang dari 1 jam yang lalu, saya menerima kabar pasti bahwa Bobby Auten telah meninggal di Siprus. Apa? Mereka bertiga terkejut. Tidak ada yang menyangka Senior Jotun akan mati mendadak. Senior Chardon berseru dan bertanya, Tuanku, bawahan tidak mengerti. Senior Jotun sangat kuat, bahkan jika saya ingin membunuhnya, saya harus membayar mahal. Siapa yang sebenarnya bisa membunuh Senior Jotun? Tuan Ying menghela napas pelan, dan berkata, menurut petunjuk yang saya tahu sejauh ini, Senior Jotun tidak mati di tangan seseorang. Senior Chardon bertanya, Tuanku, apa maksudmu dengan ini? Aku tidak mengerti. Tuan Ying berkata, Senior Jotun mati karena senjata anti pesawat jarak dekat AK-630 buatan Soviet. Apa? Mereka bertiga bahkan lebih ngeri. Bobby Auten, yang sudah menguasai Reiki, mati karena senjata pertahanan jarak dekat. Ini tidak dapat diterima oleh mereka. Senior Zoro berkata, Tuanku, Senior Jotun, bukankah dia menyelidiki tempat tentara mati ditempatkan? Bagaimana dia bisa dibunuh oleh senjata anti pesawat jarak dekat? Apakah senjata itu begitu kuat? Tuan Ying berkata, saya berkonsultasi dengan ahli senjata. Ini meriam yang sangat kuat. Dengan kekuatan Senior Jotun, jika dia bersiap terlebih dahulu dan keluarkan semua Reiki, dia seharusnya mampu menahan 2 atau 3 peluru secara langsung. Tetapi jika lawan memukulnya secara tiba-tiba, dia tidak dapat memblokir 1 tembakan pun. Berbicara tentang ini, Tuan Ying berhenti sebentar, dan kemudian berkata lagi, dan jumlah peluru yang bisa ditembakkan oleh senjata pertahanan jarak dekat ini dalam 1 menit adalah 3.000 peluru. Bab 5424. Kata-kata Tuan Ying mengejutkan ketiga senior itu. Baru saja, ketika mereka mendengar Tuan Ying mengatakan bahwa Senior Jotun sudah mati, mereka mengira Senior Jotun telah bertemu dengan master yang lebih kuat. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa Senior Jotun meninggal karena senjata pertahanan jarak dekat. Awalnya, mereka berpikir bahwa hanya ada sedikit orang di dunia ini yang dapat menyakiti mereka. Dan mereka pada dasarnya dapat mendominasi. Tetapi hari ini mereka menyadari bahwa apa yang disebut kultivasi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan senjata berat. Senior Zoro yang berada di New York bertanya dengan gugup, Tuanku,
siapa yang menggunakan senjata jarak dekat untuk melawan senior Jotun? Mungkinkah tentara resmi Siprus? Bukan, Tuan Ying berkata dengan suara rendah. Tubuh senior Jotun, serta hulu ledak dan selongsong peluru dari senjata anti pesawat jarak dekat, semuanya berada dalam jangkauan tentara mati di Siprus. Yang berarti bahwa musuh memasang senjata tersebut di dalam stasiun kita. Mereka menunggu senior Jotun datang, dan senior Jotun ditembak mati oleh senjata tersebut begitu dia tiba di stasiun. Ah! Tuan Zoro tiba-tiba panik dan berkata, Tuanku, jika itu sesuai dengan apa yang Anda katakan, bukankah itu berarti kamp tentara mati sebenarnya telah direbut secara diam-diam oleh musuh? Ya, Tuan Ying berkata dengan dingin. Pihak lain pasti sudah menduduki kamp tentara mati terlebih dahulu, dan kemudian memasang jebakan maut. Tuan Chardon berkata, Tuanku, garnisun tentara mati menjadi rahasia besar dalam rapat. Semua informasi tentang garnisun hanya ada di tangan gubernur dari 5 pasukan. Bawahan tidak tahu bagaimana musuh menemukan Siprus. Tuan Ying menghela napas. Kamu tidak bisa mengetahuinya, dan aku juga tidak bisa mengetahuinya. Menghitung 2 kekalahan di New York dan Eropa Utara, ini sudah ketiga kalinya. Musuh sepertinya mengetahui situasi kita dengan baik dan selalu bisa selangkah lebih maju dari kita. Saat dia mengatakan itu, Tuan Ying berhenti sejenak, dan melanjutkan. Selain itu, mereka tampaknya telah mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Mereka tahu bahwa senior Jotun sangat kuat, dan dia sangat berbeda dari tentara mati dan penjaga ksatria. Jadi mereka tidak berbicara tentang seni bela diri. Mereka menempatkan senjata berat anti pesawat jarak dekat di garnisun tentara mati untuk menembak dan membunuh Bobby, tanpa memberinya kesempatan melawan dan melarikan diri. Dapat dilihat bahwa lawan tidak hanya mengenal kita dengan sangat baik, namun pemikirannya sangat teliti. Metodenya benar-benar luar biasa. Tuan Chardon bertanya lagi, Tuanku, pihak lain menduduki kamp tentara mati di Siprus tanpa sepengetahuan kita. Bawahan ingin tahu kemana perginya semua orang di kamp tentara mati Siprus. Para tentara mati dan penjaga kavaleri. Apakah mereka semua dibunuh oleh pihak lain? Tuan Ying berkata, sejauh yang saya tahu, otoritas Siprus sudah mengambil sampel dari berbagai lokasi di tempat kejadian untuk pengujian. Hanya ada DNA senior Jotun yang ditemukan. Ini berarti bahwa sebelum garnisun tentara mati diledakkan menjadi reruntuhan, semua orang di dalam telah menghilang. Apa? Tuan Chardon berkata dengan ngeri. Setidaknya ada 2 atau 3 ribu orang di dalam. Bagaimana pihak lain bisa membunuh begitu banyak orang secara diam-diam, lalu memindahkan tubuh mereka keluar? Senior Zoro berkata, Senior Chardon, mungkinkah ada kemungkinan lain? Pihak lain telah merekrut orang-orang ini. Merekrut? Tuan Chardon bertanya balik. Apapun situasinya, selama mereka ingin bertahan hidup, mereka harus terus menerima penawar yang diberikan oleh Tuan Ying. Apa gunanya mereka direkrut oleh musuh? Setelah penangkal yang ditimbun oleh utusan gubernur habis, semua orang akan mati. Apakah ribuan orang ini rela mati melawan kita untuk menghancurkan dinasti Qing? Tuan Zoro berkata, mungkinkah musuh punya cara untuk mendetoksifikasi mereka? Tuan Ying segera berkata dengan dingin, sama sekali tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mendetoksifikasi racun dalam tubuh mereka. Senior Chardon berkata, itu sangat aneh. Terlepas dari apakah orang-orang ini benar-benar setia kepada organisasi atau tidak, karena belenggu penawar racun dan belenggu keluarga, mereka harus bekerja keras untuk organisasi. Jika pihak lain memasuki garnisun mereka, mereka pasti akan melawan dengan sekuat tenaga, dan tidak akan pernah menyerah kepada lawan. Serangan balik ribuan orang sebanding dengan perang, dan tidak mungkin tidak ada gerakan sama sekali. Setelah itu, Tuan Chardon berkata, terlebih lagi, hanya ada DNA senior Jotun di tempat kejadian. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pertumpahan darah di lokasi. Tidak adanya pertumpahan darah membuktikan bahwa orang-orang ini tidak melawan. Mereka tahu mereka akan mati jika mereka tidak menerima obatnya, tetapi mereka tidak melawan. Ini sepenuhnya bertentangan dengan logika. Bab 5425. Tuan Ying bertanya, lalu menurutmu apa yang terjadi?
Tuan Chardon merenung. Kembali ke Tuan Ying. Bawahan lebih condong. Pihak lain telah membeli semua anggota dari seluruh stasiun. Mungkin mereka benar-benar telah menyelesaikan orang-orang ini. Mereka telah mendetoksifikasi orang-orang ini dengan metode keracunan di dalam tubuh. Dan orang-orang ini tidak khawatir tentang masa depan. Selain itu, mereka telah dikendalikan oleh organisasi selama bertahun-tahun. Mereka pasti akan merasa memberontak. Dengan cara ini, mereka bersedia bekerja sama dengan orang-orang ini dengan sekuat tenaga. Jika orang-orang ini membiarkan mereka melakukan bisnis seperti biasa, mereka akan melakukan bisnis seperti biasa. Jika orang-orang ini meminta mereka untuk mundur lebih awal, mereka akan mundur lebih awal. Tuan Ying berkata dengan dingin. Melihat ratusan tahun sejarah dinasti Qing, tidak ada yang pernah bisa memecahkan racun ini. Untuk memecahkan racun semacam ini, hanya menguasai energi spiritual saja tidak cukup. Kalau kamu ingin menggunakan energi spiritual untuk detoksifikasi, pertama-tama harus memiliki kontrol energi spiritual yang sangat tepat. Poin ini, bahkan kalian berempat tidak bisa melakukannya. Sangat sulit mendapatkan energi spiritual, dan masih masuk akal untuk mendetoksifikasi 1 atau 2 orang. Namun untuk mendetoksifikasi ribuan orang, siapa yang dapat mengonsumsi energi spiritual dalam jumlah besar? Tuan Chardon menghela napas. Dengan cara ini, bagaimana hal ini bisa terjadi? Itu tidak masuk akal. Pada saat ini, Tuan Ying juga kurang percaya diri, dan berkata pada dirinya sendiri, jika benar seperti dugaan Tuan Chardon, musuh pasti rekan kita sendiri, dan kekuatannya sangat mungkin bukan di bawahku. Ada bagian lain yang tidak dapat dijelaskan. Karena dia sangat kuat, mengapa dia harus menghabiskan banyak waktu menggunakan senjata pertahanan jarak dekat untuk menghadapi senior Jotun? Ini, senior Chardon juga tidak bisa memikirkannya. Di antara alasannya, dia bergumam, mungkin lawan merasa bahwa kekuatan mereka sendiri belum cukup untuk menang. Sebaliknya mereka memiliki peluang lebih baik untuk menang dengan senjata pertahanan jarak dekat. Tuan Ying berkata, saat ini musuh telah membunuh salah satu senior saya dan menghancurkan salah satu garnisun saya. Dan saya tidak tahu apa-apa tentang musuh. Saya telah memerintahkan 5 pasukan untuk menghentikan beberapa kegiatan, dan itu masih berlangsung. Hanya kalian bertiga yang bertanggung jawab atas tugas itu. Mulai sekarang, dan untuk jangka waktu yang akan datang, harap berhati-hati, utamakan keselamatan, dan jangan mempersulit hal-hal kapanpun. Tuan Chardon setuju. Jika senior Jotun ditembak dan dibunuh oleh senjata pertahanan jarak dekat, maka kita bertiga tidak boleh menjadi lawan senjata pertahanan jarak dekat. Di samping itu, senior Jotun gesit dan lincah, serta memiliki kemampuan bersembunyi yang kuat. Namun meski begitu, dia tetap tidak bisa lepas dari tembakan lawan. Dapat dilihat bahwa pihak lain memiliki cara yang lebih kuat untuk memberikan peringatan dini. Dan cara tersembunyi kita kemungkinan besar tidak berguna di depan mereka. Senior Zoro dan Senior Dijo, harap berhati-hati. Zoro segera berkata karena pihak lain pandai menggunakan senjata. Itu membuktikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang senjata modern dan teknologi modern. Teknologi militer mutakhir itu sangat kuat. Dikatakan bahwa satelit mata-mata di luar angkasa dapat mengambil gambar kotak korek api di bumi. Tidak mungkin memiliki perasaan yang begitu kuat jika kamu berlatih sampai mati. Lagi pula, dia berkata lagi, Tuanku, karena lawan pandai menggunakan senjata pertahanan jarak dekat, bawahan berpikir mereka mungkin bukan prajurit, apalagi biksu yang menguasai Reiki. Kemungkinan besar mereka tentara terlatih. Tentara, Tuan Ying bergumam. Jika benar-benar seorang prajurit, prajurit siapa itu? Ruby berkata, prajurit siapa? Bawahan tidak tahu. Tetapi bawahan berpendapat, kita bisa mulai dengan petunjuk senjata anti pesawat. Tuan Ying bersenandung, dan berkata, lanjutkan. Ruby melanjutkan, bawahan baru saja memeriksa informasi senjata ini. Meskipun senjata ini sangat mematikan, tapi sebenarnya bukan senjata dan peralatan canggih. Hanya dapat dianggap sebagai generasi pertama senjata anti pesawat jarak dekat, dan memiliki sejarah beberapa dekade.
Senjata anti pesawat jarak dekat saat ini memiliki hampir beberapa parameter. Melalui ini, pada dasarnya dapat ditentukan bahwa pihak lain memiliki kemungkinan besar untuk tidak menjadi bagian dari negara tertentu. Lebih cenderung menjadi kelompok tertentu atau organisasi tidak resmi. Sama seperti kita, Perkumpulan Penghancuran King. Tuan Ying berkata dengan ringan. Wajar, jika senior Ruby punya pendapat lain. Katakan saja. Ruby berkata lagi, senjata dan peralatan semacam ini dari beberapa dekade yang lalu tidak lagi memiliki nilai peralatan di mata negara-negara arus utama, dan itu tidak berharga dan mungkin sudah dibongkar. Namun bagi angkatan bersenjata swasta dan beberapa angkatan bersenjata anti pemerintah, benda ini seharusnya masih sangat berharga. Saya berspekulasi bahwa peredaran senjata ini hanya ada di pasar gelap. Meskipun bawahan tidak tahu siapa yang membunuh Bobby, saya pikir senjata anti pesawat jarak dekat yang mereka gunakan dibeli dari pasar gelap. Bawahan berpikir, selama Kiat mendapatkan petunjuk dari pasar gelap, kita bisa lacak semua petunjuk perdagangan dari jenis senjata anti pesawat dekat yang sama dalam beberapa tahun terakhir. Kita akan dapat menemukan beberapa petunjuk. Tuan Ying setuju dan berkata, spekulasi senior Ruby sangat masuk akal. Jika kita mulai dari pasar gelap senjata, kita mungkin dapat menemukan petunjuk pihak lain. Berbicara tentang ini, dia melanjutkan, namun, situasi saat ini parah, dan rumah komandan 5 tentara tidak memiliki master yang mahir dalam Reiki. Kita tidak dapat meminta mereka menyelidiki masalah ini. Setelah itu, dia merenung sejenak, dan berkata, Senior Zoro, kamu tidak perlu lagi menyelidiki masalah ini di New York. Segera berangkat dan mulai dari pasar gelap senjata. Lihat apakah kamu dapat menemukan petunjuk tentang transaksi senjata anti pesawat jarak dekat. Senior Zoro tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup. Dia membuka mulutnya dan berkata, Tuanku, pihak lain memiliki gaya perilaku yang licik. Mungkin mereka sudah menduga bahwa kita akan menggunakan senjata pertahanan jarak dekat sebagai titik masuk untuk menyelidiki. Tuan Ying berkata dengan dingin. Kalau begitu, kamu harus belajar dari Bobby. Pelajaran yang dipetik. Lanjutkan dengan hati-hati. Tidak peduli apa, masalah ini harus diselidiki sampai ke bawah. Kalau tidak, organisasi kita akan tergantung pada seutas benang. Bab 5426. Atas perintah Tuan Ying, Perkumpulan Penghancuran King memasuki masa tidak aktif yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rumah gubernur dari 5 pasukan segera memasuki hibernasi penuh. Kecuali untuk pabrik rantai tembaga di Turki. Semua tentara mati dan penjaga kavaleri tidak diizinkan keluar dari stasiun. Semua anggota yang mengintai di seluruh dunia juga menghentikan sementara kontak dengan garis atas. Mulai saat ini, hanya tersisa 3 senior di dinasti King untuk menjalankan misi Tuan Ying. Senior Chardon sedang berada di China, mencari keberadaan Vera. Dia bersiap pergi ke Aorus Hill untuk menyelidiki petunjuk tentang Charlie, dan mencari petunjuk tentang transaksi senjata anti pesawat jarak dekat AK-630. Adapun senior di Jorubi, mencari Vera di timur jauh. Sehari setelah Tuan Jotun Bobby ditembak, semua anggota pabrik rantai tembaga Turki meninggalkan Turki dengan kapal. Utusan khusus Lucian Daubray, yang diberi petunjuk psikologis oleh Charlie dengan Reiki, juga menaiki kapal barang bersama yang lainnya. Semua orang tidak tahu kemana mereka pergi saat ini. Mereka hanya tahu bahwa sesuatu terjadi di Siprus. Dan Tuan Ying meminta mereka segera mundur ke Afrika Selatan. Insiden itu terjadi secara tiba-tiba, dan masuk akal untuk mundur sementara, sehingga kelompok itu tidak ragu. Ini adalah perjalanan panjang ke Afrika Selatan, melintasi Laut Mediterania. Dan setelah melintasi terusan Suez, mereka harus menyeberangi Laut Merah yang sempit. Lalu terus ke selatan di sepanjang timur Afrika. Keseluruhan perjalanan hampir 10.000 kilometer. Untungnya, sebelum berangkat, kapal sudah menyiapkan bahan untuk diangkut ke tambang tembaga Siprus. Cukup untuk makan dan minum ratusan orang di laut. Semua orang tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan. Berharap untuk mendarat di Afrika secepat mungkin dan memulai hidup baru. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Tuan Ying tidak punya rencana untuk membiarkan mereka menginjakkan kaki di darat lagi. Sesuai dengan persyaratan Tuan Ying,
kapal dan semua orang di kapal akan ditenggelamkan di kedalaman Laut Mediterania. Saat kapal berjarak 200 km dari Port Said, di mulut utara terusan Suez, di tengah malam, mesin tiba-tiba mati. Kapal dengan cepat kehilangan tenaga dan terapung di laut. Sejumlah tukang las menggunakan peralatan las listrik untuk menutup semua jendela dan palka kapal dengan batang baja setebal ibu jari. Semua benda bergerak di geladak telah dibawa ke dalam kabin. Para tukang las ini juga melakukan pengelasan di dalam pintu dan jendela. Yang berarti setelah pengelasan selesai, mereka tidak dapat keluar. Orang-orang ini mengelas dengan sangat cepat. Setelah mengelas pintu dan jendela, mereka segera kembali ke kabin dan mengelas semua pintu dari luar. Setelah itu, mereka pergi ke gudang kargo di bagian bawah, menutupi semua barang dengan jaring kawat baja, dan mengelas kawat baja dengan erat ke pelat bawah kabin. Setelah melakukan semua ini, beberapa orang mendatangi seorang pria parubaya dan berkata dengan hormat, "Lapor ke wakil gubernur, semua pintu masuk dan keluar sudah disegel, dan barang sudah diperbaiki." Pria parubaya yang dipanggil wakil gubernur adalah Ezra Salkalt, yang bertanggung jawab atas garis antara Turki dan Siprus. Dia salah satu dari 3 wakil gubernur rumah gubernur tentara kanan. Bab 5427. Pada saat ini, Ezra mengangguk dengan sedih dan marah. Dia memintanya, semuanya, pengorbanan hidup untuk kebenaran hari ini bukan hanya untuk kesetiaan kepada Tuan Ying. Ini juga untuk istri dan anak-anak kita agar bisa hidup lebih baik. Saya harap semua orang tidak terlalu sedih. Pemimpin berkata dengan senyum sedih, Tuanku, hidup dan mati kita telah lama berada di luar kendali kita. Jika Tuan Ying meminta kita hidup, kita bisa hidup. Jika Tuan Ying ingin kita mati, kita harus mati. Saat dia berbicara, dia bertanya, Tuanku, satu-satunya pertanyaan yang saya miliki adalah, akankah Tuan Ying benar-benar memberikan kebebasan kepada istri dan anak-anak kita setelah kita mati? Ezra mengangguk. Jangan khawatir, bahkan jika Tuan Ying tidak menganggap serius kita, dia harus mengutamakan reputasinya. Kalau tidak, siapa yang mau bersedia mati di masa depan? Mendengar ini, beberapa orang menghela napas lega. Mereka telah lama diperintahkan oleh Tuan Ying, mengetahui bahwa setiap orang di kapal tidak akan lolos dari kematian. Yang lebih kejam lagi adalah misi terakhir mereka adalah menghancurkan kapal dan semua orang di dalamnya. Dan syarat bagi Tuan Ying untuk membuat mereka mati dengan murah hati adalah memberikan kebebasan kepada anggota keluarga mereka setelah kematian mereka. Bagi orang-orang ini, jika mereka tidak mengerti obatnya, cepat atau lambat mereka akan mati. Alih-alih melakukan ini, mereka mungkin juga mati dan memberi keluarga mereka kesempatan. Nyatanya, orang-orang ini berbeda dalam penjagaan pengawalnya, dan juga berbeda dengan tentara mati. Mereka adalah orang kepercayaan Ezra. Ketika Ezra membawa mereka ke sini untuk menjabat, anggota keluarga mereka tidak mengikuti. Mereka juga tidak bisa. Sejak mereka menjabat, mereka mempunyai atribut diri. Begitu tempat ini perlu dihancurkan, mereka adalah pelaksananya. Tuan Ying mengatur ini untuk berjaga-jaga. Begitu ada masalah besar di stasiun tertentu, mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu singkat. Sepenuhnya memotong semua risiko. Keluarga mereka adalah kunci kematian murah hati mereka. Ezra melihat waktu saat ini, dan berkata, sudah hampir waktunya. Bersiaplah untuk menenggelamkan kapal. Pemimpin itu mengangguk, dan bersama anak buahnya, dia menempatkan bahan peledak terarah di haluan dan buritan kapal. Setelah menyelesaikan semua ini, beberapa orang kembali ke Ezra, menyerahkan detonator kepada Ezra, dan dengan penuh hormat berkata, Tuanku, Anda dapat menyebarkannya kapan saja. Ezra mengambil detonator dan bertanya kepadanya, apakah semua pintu keluar sudah tertutup rapat? Setelah pastikan kapal tenggelam, tidak ada yang bisa mengapung ke permukaan laut. Kalau tidak, begitu kapal lain terlihat, mereka akan menyadari bahwa kapal ini ditenggelamkan. Pria itu menangkupkan tangannya dan berkata, jangan khawatir, Tuanku. Semua kabin sudah tertutup. Semua pintu dan jendela sudah tertutup. Barang-barang di gudang semuanya dibungkus dengan jaring besi yang rapat. Begitu ledakan,
air laut akan langsung membanjiri. Kapal akan tenggelam. Tidak ada yang akan muncul ke permukaan. Adapun pecahan yang dihasilkan oleh ledakan, karena semuanya terbuat dari besi, akan segera tenggelam ke dasar dan tidak akan mengapung ke permukaan laut. Jadi yakinlah. Ezra mengangguk dan berkata, sekarang kita hanya satu-satunya yang tersisa. Kalian ikut aku ke kabin kapten. Siap. Beberapa orang mengikuti Ezra ke kamar kapten. Ezra mengunci pintu kabin yang berat dengan kuat, lalu mengeluarkan garam minuman keras. Dia menuangkan beberapa gelas, menyerahkannya kepada orang-orang di depannya, dan berkata, semuanya, kita bekerja sama selama bertahun-tahun. Takdir kita untuk bisa mati bersama hari ini. Segelas anggur ini untuk kita. Saat ini, beberapa orang juga menganggap kematian sebagai rumah. Mereka mengangguk berat, dan mengambil gelas anggur. Ezra mendentingkan gelas dengan beberapa orang, mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam cangkir. Lalu mengambil detonatornya, dan menekannya tanpa banyak berpikir. Tiba-tiba, terdengar dua suara teredam dari gudang kargo di bagian bawah. Dua lubang besar berdiameter sekitar 1 meter diledakkan di kapal di haluan dan buritan. Air laut dalam jumlah besar dengan cepat masuk ke dalam kabin. Kapal barang segera tenggelam dengan sangat cepat. Tidak ada seorang pun di kapal yang bisa lari menyelamatkan diri Gesa. Karena semua orang kecuali mereka sedang tidur nyenyak di setiap kabin. Ezra secara khusus meminta orang untuk menambahkan obat khusus ke dalam makanan mereka, agar mereka semua tertidur. Saat ini, semua orang disegel di setiap kabin. Tumpahan air laut tidak membangunkan orang-orang ini. Mereka semua mati lemas satu demi satu dalam tidur mereka. Segera, air laut mulai mengalir ke kabin kapten. Ezra memandang kematian seolah-olah dia sampai di rumah. Dia duduk di lantai bersama beberapa orang lainnya sampai air laut memenuhi seluruh kabin. 20 menit kemudian, kapal barang seberat 8.000 ton itu benar-benar tenggelam. Karena persiapan yang dilakukan jauh-jauh hari, setelah kapal barang memasuki laut, tidak meninggalkan jejak lain kecuali pusaran di permukaan. Seluruh kapal itu seperti sangkar besar, dan tenggelam ke dasar laut tanpa melihat ke belakang. Bab 5428. Di Aurus Hill pada pertengahan Agustus, cuaca sangat panas. Dalam 2 hari terakhir, Charlie mendesak Albert untuk merenovasi hotel mata air panas Chem Elysees. Mengenai Timur Tengah dan dinasti Qing, dia tidak bertanya lagi. Dalam 2 hari ini, Charlie tidak punya waktu untuk berbicara dengan Chadrick. Namun, Chadrick sangat aktif, dan memanggil murid pribadi terbaiknya dari Amerika Serikat. Bermaksud mengadakan upacara hikmat di depan Charlie untuk menarik garis dengan Taizen Dao. Dan kemudian dengan sepenuh hati setia kepada Charlie. Saat ini, Chadrick sedang menunggu dengan cemas di pintu keluar Bandara Internasional Aurus Hill. Penerbangan yang dia tunggu terlambat setengah jam. Tepat ketika Chadrick tidak sabar, layar lebar di bandara akhirnya memperbarui informasi penerbangan. Penerbangan yang ditunggunya telah tiba. Setelah menunggu setengah jam lagi, satu persatu penumpang pesawat ini muncul dari pintu keluar. Chadrick sangat menantikannya. Ketika dia melihat seorang wanita jangkung dengan rambut panjang mencapai pinggangnya pada masanya, senyum muncul di wajahnya lagi, dan dia melambai dengan riang. Dia berkata, lebih lama lagi, ini muridku. Wanita berambut panjang dengan tinggi sekitar 1,78 meter. Dengan rambut tergerai dan kaki lurus panjang, dan temperamennya penuh pesona klasik, luar biasa dan halus. Orang ini adalah murid pribadi Chadrick, Sybil Longtan. Sybil berusia 30 tahun. Ayahnya orang Cina Amerika, ibu ras campuran Amerika Cina. Ayahnya murid terdaftar yang diterima oleh guru Chadrick ketika dia mengembara. Meskipun tidak memiliki bakat luar biasa dalam Taoisme dan seni bela diri, dia memiliki kemampuan nyata untuk menghasilkan uang. Dia menyumbangkan uang ke Taizen Dao saat itu. Ketika Sybil masih kecil, dia sering mengikuti ayahnya keluar masuk Taizen Dao. Pada usia 8 tahun, dia menunjukkan bakat dalam Taoisme dan seni bela diri. Tepat ketika Chadrick mengambil alih sebagai master, dia mengambil Sybil sebagai murid pribadinya. Dan Sybil tidak mengecewakan Chadrick. Pada usia 26 tahun,
Dia menerobos menjadi seniman bela diri bintang 5, yang lebih cepat dari Chadrick. Meski Sybil memiliki seperempat darah Amerika, tampak tidak terlihat seperti darah Amerika. Sebaliknya, dia masih memiliki temperamen keindahan Tiongkok klasik. Namun, dengan seperempat darah Amerika, dia lebih cantik dari gadis Tionghoa biasa. Dan tinggi badannya relatif menonjol. Melihat Chadrick, Sybil mengambil barang bawaannya dan berjalan beberapa langkah dengan cepat. Sampai dia berdiri di depan Chadrick, lalu berkata dengan hormat, "Tuan, kamu sendiri yang datang untuk menyambut murid." Chadrick tersenyum dan berkata dengan santai, "Kamu belum pernah ke Aorus Hill, dan kamu tidak tahu di mana kamu tinggal. Aku tidak akan datang menjemputmu sebagai guru. Aku khawatir matamu akan menghitam saat turun dari pesawat." Sybil sedikit mengangguk, dan berkata, "Terima kasih, guru." Setelah itu, dia bertanya, "Tuan, apakah ada sesuatu yang penting sehingga kamu meminta saya datang ke China?" "Ya, tentu saja." Chadrick mengangguk dengan serius, tetapi berkata dengan cara yang misterius, "Tapi aku tidak bisa melakukan rekonstruksi sekarang. Aku tuan telah memesan kamar hotel. Aku akan membawa kamu ke hotel terlebih dahulu. Besok aku akan membawamu bertemu seseorang." Sybil bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, siapa yang ingin saya temui?" Chadrick berkata dengan misterius, "Siapa itu? Aku tidak bisa mengaturnya sekarang. Kamu akan tahu besok." Chadrick tidak memberitahu Sybil bahwa dia diminta datang ke China untuk menyerahkan kepemimpinannya. Masuk akal bahwa masalah besar seperti pengunduran diri kepala tidak dapat dilakukan begitu saja dan tergesa-gesa. Proses normalnya, kepala dan penerus harus kembali ke dojo Taizen Dao bersama-sama, lalu mengadakan upacara akbar di depan murid Taizen Dao, dan juga mempersembahkan korban kepada leluhur Taizen Dao. Setelah berjalan, kepala baru dapat secara resmi naik tahta di bawah bukti semua orang dan leluhur. Namun, Chadrick ingin memeluk paha Charlie dalam mimpinya sekarang. Dia tidak mau kembali ke Amerika Serikat untuk naik tahta. Terlebih lagi, dia masih memiliki sedikit pemikiran di dalam hatinya, yaitu, Charlie harus menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa dia menyerahkan posisi kepala ke Sybil. Hanya dengan cara ini Charlie bisa percaya bahwa dia tidak berpikir dua kali tentangnya. Itu sebabnya dia memanggil Sybil untuk berkencan jauh dari Amerika. Meskipun Sybil tidak tahu apa yang direncanakan gurunya, untuk menghormatinya, dia tidak ingin bertanya lagi. Dan karena menghormati guru, dia tidak sengaja melihat guru. Jika dia melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa petunjuk gurunya telah mundur ke seniman bela diri bintang 4. Yang berada satu tingkat di belakangnya. Setelah keduanya meninggalkan bandara, Chadrick menghentikan mobilnya dan pergi ke Shangri-La. Awalnya, dia tidak tinggal di Shangri-La, tapi setelah mengetahui identitas Charlie, dia dipindahkan ke Shangri-La untuk membuka kamar. Tidak ada yang lain, hanya untuk lebih dekat dengan Charlie. Bab 5429. Setelah keduanya tiba di Shangri-La, Chadrick meminta Sybil untuk check-in. Sementara dia keluar dari lobi hotel dan menelepon Charlie. Saat ini, Charlie baru saja kembali ke kawasan kota dari Chem Elise's Hot Spring Hotel. Melihat panggilan Chadrick, dia menjawab panggilan itu dan bertanya, "Tuan Houghton, kamu punya saran untuk menelepon?" Chadrick berkata dengan ketakutan, "Tuan Wade, kamu terlalu serius. Saya tidak punya saran. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu." Charlie berkata dengan santai, "Aku tidak punya waktu. Beritahu aku jika ada sesuatu." Chadrick buru-buru berkata, "Itu dia. Tuan Wade, murid tertua saya sudah tiba di Aorus Hill. Saya bermaksud menyerahkan posisi kepala Taizen Dao kepada murid ini besok. Saya ingin tahu apakah kamu punya waktu. Saya ingin mengundang kamu untuk menjadi saksi." Charlie terkekeh dan berkata, "Saya bukan salah satu dari kalian yang terlalu tulus. Kalau kamu meneruskan posisi, apa yang akan kamu lakukan?" "Ingin saya berbaring." Chadrick buru-buru berkata, "Tuan Wade, saya telah bersumpah setia kepada Anda. Setelah posisi kepala Taizen Dao diumumkan, saya secara resmi mengundurkan diri dari Taizen Dao. Saya hanya akan mematuhi perintahmu. Saya harap kamu bisa datang untuk memanaskan."
Charlie bercanda. Tuan Houghton, menurut saya, kamu tampaknya sangat menghormati guru. Mengapa tiba-tiba keluar dari sekte sekarang? Chadrick merasakan semburan panas di wajahnya. Dia tersenyum canggung dan berkata, Tuan Wade, seperti kata pepatah, burung yang baik memilih pohon untuk beristirahat. Saya sangat menghargai kekuatan dan kepribadianmu. Kalau aku bisa berada di sisimu, itu bukan hanya kehormatan bagiku, tetapi juga kehormatan bagi Taizen Dao. Charlie tidak bisa menahan tawa. Master Houghton, aku tidak menyangka kemampuanmu menumbuhkan janggut dan kuda genit jauh lebih baik daripada dasar seni bela dirimu. Kata-katamu menjual semua leluhur Taizen Dao selama ribuan tahun. Apa kamu tidak takut mereka akan mendatangimu dengan pengetahuan dan penyelesaian akunmu? Chadrick buru-buru berkata, Tuan Wade, kekuatanmu tidak dapat dilawan oleh leluhur Taizen Dao. Sejujurnya, Taizen Hunyuan Dao yang kamu katakan terakhir kali hanyalah permulaan. Kejutannya luar biasa. Jangankan saya, bahkan Patriark Taizen Dao akan bersedia beribadah di bawah sektemu. Charlie terkekeh ringan. Oke, tidak perlu terus menyanjung. Kapan kamu berencana memberi jalan kepada muridmu? Chadrick berseru. Tentu saja, lebih cepat lebih baik. Tergantung kapan kamu bebas, Tuan Wade. Charlie berpikir sejenak dan berkata, besok pagi, di tempatmu. Baik, Chadrick berkata, Tuan Wade, ayo pergi ke hotel pemandian air panas Chem Elises. Bawahan bingung terakhir kali dan tidak cukup beruntung untuk masuk. Kali ini saya harap kamu memberi saya kesempatan. Bab 5430. Charlie berencana memanfaatkan Chadrick, meski kekuatannya tidak besar. Bab pertama dari Taizen Hunyuan Dao yang dia latih memang merupakan bab pertama yang lengkap. Dia telah menanamkan ini selama bertahun-tahun. Sudah pasti pemahamannya tentang pengantar Hunyuan Dao yang tidak bersalah telah melampaui dirinya. Terkadang, orang yang paling berkuasa mungkin tidak cocok untuk menjadi seorang guru. Bahkan jika seorang siswa berprestasi dengan gelar doktor diminta untuk mengajar kelas 1 sekolah dasar, dia mungkin tidak tahu bagaimana membuat siswa kelas 1 mengerti apa yang dia bicarakan. Namun jika meminta seorang guru yang sudah puluhan tahun mengajar siswa sekolah dasar untuk mengajar, dia pasti memiliki pengalaman yang kaya. Dia bias berbagai wawasan serta metode yang unik, dan dia bisa menggunakan kecepatan tercepat agar siswa sekolah dasar ini cepat memahami ilmu yang ingin dia sampaikan. Di mata Charlie, Chadrick adalah seorang guru sekolah dasar. Selain itu, dia telah meluncurkan buku teks untuk kelas 1 sekolah dasar selama beberapa dekade. Dia adalah otoritas senior yang mutlak dan benar-benar hafal. Dengan pengalamannya selama puluhan tahun, jika dia memberinya buku pelajaran kelas 2, dia pasti akan bisa memahaminya dengan cepat. Sebelumnya, bocah lelaki tua ini agak cuek, dan ingin lari kembali ke Amerika Serikat setelah memanfaatkan situasi. Charlie tentu saja harus mempertajam emosinya. Ketika dia melepaskan posisi pemimpin, dia akan melepaskannya beberapa hari lagi. Dia perlahan dapat membantu memulihkan kerusakannya dan membiarkannya memasuki kondisi perlahan. Pada saat ini, Chadrick juga sangat menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain selain melayani Charlie dengan sepenuh hati. Dia tidak sabar untuk menyerahkan posisi kepala secepat mungkin di depan Charlie. Karena Charlie punya waktu besok, dia tentu saja tidak ingin menundanya lagi. Dia berkata, Tuan Wade, dalam hal ini, ayo berangkat besok pagi. Bagaimana kalau pukul 9? Charlie berkata, apa yang kamu lakukan sepagi itu? Aku masih tidur. Bagaimana kalau pukul 10? Chadrick hanya bisa menyetujui berulang kali, dan berkata dengan sopan, oke, kalau begitu pukul 10. Saya di Shangri-La, menunggumu, Tuan Wade. Keesokan harinya, Charlie menunggu Claire pergi ke perusahaan, lalu pergi dengan santai ke Shangri-La. Saat tiba di Shangri-La, Chadrick menelepon dan bertanya dengan hormat, Tuan Wade, Anda sudah tiba. Charlie bersenandung, aku sudah di sini. Di mana kamu? Dengan tergesa-gesa berkata, Tuan Wade, bawahan akan turun untuk menjemput. Tidak perlu. Charlie berkata dengan santai, aku akan naik sendiri. Chadrick berkata sambil terkekeh, Tuan Wade,
Bawahan sudah masuk lift dan turun. Charlie memarkir mobil di tempat parkir di sebelah pintu masuk utama hotel. Begitu memasuki lobi, Chadrick keluar dengan cepat. Ketika melihat Charlie, Chadrick berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Anda di sini. Ayo kita naik." Charlie mengangguk dan bertanya padanya, "Di mana murid besarmu?" Chadrick menajawab, "Kembali ke Tuan Wade. Murid bawahan ada di atas." "Oke," Charlie sedikit tersenyum. "Kalau begitu ayo kita naik. Sudah waktunya menyaksikan upacara penyerahan kepala Taizen Tao." Chadrick mengangguk berulang kali, dan berkata dengan senyuman minta maaf. "Rasa ritual kami dari sekte kecil ini tidak begitu kuat. Saya harap Tuan Wade tidak akan muak saat melihatnya." "Itu tidak benar," Charlie berkata dengan ringan. "Semakin sederhana semakin baik. Kalau rasa upacaranya terlalu kuat, akan kehilangan arti aslinya." Ya, Chadrick mengangguk dan membungkuk. Tuan Wade berkata benar. Tidak perlu membuat hal semacam ini terlalu megah. Kemudian, dia ragu-ragu sejenak, dan dengan ragu berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, bolehkah saya menanyakan sesuatu?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.